Salam Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kami kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal 2021. Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya kami akan membacakan berita majelis tanggal 26 Desember 2021. Berita majelis. Salam Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia dimanapun berada. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai hari ini. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum mulai ibadah ini, saya akan membacakan lebih lanjut pengumuman pertama, kebaktian awal tahun 2022. Majelis akan mengadakan kebaktian awal tahun 2022 pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari, pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan live streaming melalui channel YouTube Info GKJ Sarimulyo. Yang kedua, himbauan menghadiri kebaktian. Sebagai wujud pembinaan rohani warga, majelis menghimbau segenap warga jemaat yang berusia 16 tahun sampai dengan 64 tahun untuk menghadiri kebaktian Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan protokol kesehatan. Ketiga, kebaktian untuk Adiyuswo. Majelis akan mengadakan kebaktian khusus bagi warga Adiyuswo yang berusia 65 tahun ke atas besok pada kebaktian hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan protokol kesehatan, dan mohon membawa kartu vaksin COVID-19 yang ditunjukkan kepada petugas. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Adiyuswo. Keempat, persembahan penyelenggaraan sidang ke-32 Klasis Yogyakarta Utara. Untuk mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sidang ke-32 Klasis Yogyakarta Utara dengan Gereja Penghimpun GKJ Sarimulyo pada tanggal 28-29 Januari 2022, maksud kami tanggal 28 dan 29 Januari 2022, majelis mengadakan persembahan penyelenggaraan sidang ke-32 Klasis Yogyakarta Utara dengan melalui kotak persembahan di gedung gereja atau melalui transfer BNI, BRI, dan BCA, nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang kelima, pertunangan. Majelis telah menerima laporan pertunangan dari Saudara Burat Rahadian, putra Bapak Ibu Setio Budi Siswanto, warga GKJ Sarimulyo wilayah 2, dengan Saudara Vera Purnamasari, warga GKJ Kuto Winangun Kebumen, hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di Kebumen. 6. Pindah jemaat. Majelis telah mengirim surat lulusan pindah atau atestasi ke Gereja Katolik Santo Yosef Medari bagi Bapak
Ragil Pamungkas Jaluahimsa yang tinggal di Gang Halmahera nomor 129B, Purwosari, Sidoarjo, Melati, Sleman, wilayah 1. Yang melayangkan firman pada kebaktian hari ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat adalah Pendeta Eko Iswanto, Sarjana Sains, Pendeta GKJ Medari. Marilah kita mengambil saat teduh untuk memasuki ibadah bersama-sama. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam ibadah hari ini kita akan belajar untuk menghayati sabda Tuhan yang mewariskan warisan yang sangat berharga untuk kita kepada kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang rapuh. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan pujikan Aku Muji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib besar. Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar. Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar. Kau Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang memanggil kita masuki pada saat ini. Oleh karena itu, mari dalam masa kita mensyukuri kelahiran Kristus Sang Putra, kita dasari dengan pengakuan dalam hati kita demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Kehadirannya di bumi menjadikan kita menjadi memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, dan karena hanya Allah kita yang menjadi sumber kekuatan kita. Masih di posisi kita berdiri, mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu? Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah selamanya kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari kita sambil bertepuk tangan menyanyikan lagu ini kembali dari awal. Oh, hanya Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pujian tadi menyiratkan suatu hal yang luar biasa karena hanya Allah sumber kekuatan kita. Seperti ranting-ranting yang sangat rapuh ini yang ada kita lihat di depan, itulah kita sebagai manusia memiliki kerapuhan yang sungguh luar biasa yang kita sendiri pun tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sehingga tidak patut bagi kita untuk bisa berbangga diri dengan kekuatan kita karena semua yang kita miliki saat ini, semua yang kita miliki hari ini dan kekuatan kita untuk kita berjalan ke tempat ini, semuanya hanya dari Tuhan saja. Dan Natal di penghujung tahun 2021 yang penuh lika-liku ini seperti yang kita tahu kita bersama ya. Jadi kita mengalami satu pandemi yang cukup membuat kita banyak belajar. Ini merupakan langkah kita untuk bisa mengintrospeksi diri. Setahun ini hal-hal baik maupun buruk bisa saja terjadi. Saya teringat di mana tahun ini kita mengalami hal-hal yang sama gitu. Sebelumnya kita nggak pernah pakai masker di gereja,
tapi kita sekarang semuanya harus menggunakan masker. Itu salah satu contoh perubahan yang tentunya nggak mudah untuk kita lakukan gitu. Dan saya di tahun 2021 ini tentunya juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa berharga bahwa ternyata mengucap syukur di saat kondisi berbahagia itu mungkin mudah ya. Mengucap syukur di saat kondisi kita berbahagia, sedang dalam acara yang luar biasa bahagia yang buat keberhasilan, itu tentu hal yang mudah. Akan tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana caranya untuk mengucap syukur di tengah keterbatasan. Bagaimana caranya untuk mengucap syukur di tengah kegagalan. Tentunya itu nggak mudah untuk kita semua. Gagal kok malah kita diminta untuk mengucap syukur seperti itu. Tetapi ternyata hal inilah yang diajarkan Tuhan bahwa hidup kita itu harus mengucap syukur selalu gitu ya. Dan hal ini mengingatkan saya bahwa ini tentunya nggak benar kalau kita dengan adanya kegagalan, keterbatasan itu malah menyalahkan Tuhan dan tidak mengucap syukur atas berkat Tuhan itu, atas apa yang terjadi. Saya teringat di Mazmur 32 ayat 5 bahwa di sini diberitahukan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di saat ini kita diminta untuk bisa bersama-sama melakukan pengakuan dosa dengan sebuah nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Kami minta jemaat untuk bangkit berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau
ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan bersama. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan kami Tuhan. Oh, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudari dan saudaraku, Ia dengan cinta kasih-Nya yang tak terselami memberikan pengharapan atas kita, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dan pengharapan yang diberikan Tuhan untuk kita. Mari saudara, pada masa penghujung akhir tahun ini kita menjadikan hal-hal yang baik dalam hidup kita, hal-hal yang merupakan pertanyaan berkat dari Tuhan, agar menjadi sebuah warisan hidup yang akan kita berikan kepada dunia. Seperti Natal yang selalu berarti karena kehadiran cinta kasih Allah ke dalam dunia ini. Natal di hatiku. Jemaat persilakan duduk kembali.
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami merayakan kelahiran Putra-Mu Kristus Yesus ya Allah, yang menjadi terang dan pengharapan untuk kehidupan kami. Oleh karena itu pada minggu saat ini di dalam terang kasih Natal, kami akan belajar tentang sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan kuasa Roh-Mu itu kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan berilah pula kami kekuatan untuk mengerjakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kasih dan rahmat-Mu kami juga memohon untuk hamba-Mu yang berlumuran dosa dan kesalahan ini, kiranya Engkau layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan dan renungkan bersama untuk hari ini, untuk minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 52. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 52. Saya bacakan untuk kita semua. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, selamat Natal. Selamat sore, semoga sehat selalu dan semoga Natal kali ini sungguh membawa pengharapan bagi kita. Kemarin Natalnya onsite ya? Yang tahun lalu? Oh sudah onsite juga, oke, baik. Nah baik, temanya ini sangat menarik ya, terutama di tengah-tengah istilahnya apa ya? Di tengah-tengah krisis multidimensi, salah satunya krisis ekonomi, kita mau bicara soal warisan. Nah oke. Jadi sekarang kita mau bicara dulu siapa yang sudah dapat warisan. Belum dapat ya? Siapa yang sekarang merindukan warisan? Apa yang jenengan harapkan Mas? Yang jenengan harapkan apa? Lemah, omah, apa? Kenapa? Damai sukacita. Ndak ngarep ke warisan dari orang tua? Oh sudah, mulakno gitu. Hendeng wes ya terus jaluk liyane gitu ya. Kita kalau kita bicara warisan tentu yang kita bayangkan itu benda atau barang, sesuatu yang kemudian diberikan oleh orang tua kita atau orang yang dituakan, atau mungkin kalau dalam dunia persilatan begitu, siapa yang dulu suka nonton Wiro Sableng? Sinto-sinto gendeng gitu. Pak Edi dulu suka betul. Oh enggak suka ya Pak, wah ini gitu. Warisannya bisa berupa jurus gitu ya, jurus pamungkas dari Eyang Sinto Gendeng supaya si Wiro Sableng ini bisa hebat gitu. Tapi paling tidak ada satu pemberian kalau kita bicara soal warisan gitu. Tema kita adalah warisan yang berharga di tengah-tengah dunia yang rapuh gitu kira-kira. Nah itu direnungkan oleh banyak sekali gereja GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Karena itu tema dari LPPS. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang akan panjenengan wariskan gitu. Sekarang saya mau tanya yang bukan tua ya, senior gitu ya. Yang senior, yang mau diwariskan apa? Pak Edi mau wariskan apa Pak? Sebidang tanah? Oh tidak juga. Satu deret ruko? Oh tidak juga ya. Wah dereng pitepangan Ibu jenengan Bu sinten asmanipun? Bu Dewi badhe marisaken napa? Iman, wah niku mengke Bu khotbah niku dadi mengke langsung ke iman ngoten lah kok dijujug iman aku saya iso khotbah to. Ya, iman kepercayaan. Siapa nih yang agak senior lagi mau wariskan apa nggih? Saya jalan-jalan boleh ya Pak Ardi ya? Nggih, ya oke. Ibu badhe marisaken apa Bu? Kepandaian? Oh nggih. Ibu? Oh nggih. Ibu pandai? Nyekolah ke anak dengan ngaten nggih. Bapak asmanipun Pak sinten Pak? Pak Anggit. Oh nggih. Mau wariskan apa Pak? Pinten? Nilai. Oh, Oke. Oke. Nggih, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan begitu. Ibu, asmanipun sinten Bu? Sri Rahayu, badhe marisaken apa? Pendidikan. Oh begitu, kagem para putra ngeten nggih. Oke. Rasa ya. Ya artinya ketika kita bicara soal warisan lalu kita berpikir apa yang akan kita berikan gitu. Nah kalau kita misalnya merasa tidak punya sesuatu yang mungkin mewah atau enggak punya tadi ya, mungkin tanah yang luas atau aset perusahaan atau apapun, lalu tadi Bu sinten apa lali Bu Dewi nggih. Nah, Bu Dewi mengatakan akan mewariskan iman. Dan itu orang mengatakan bahwa ya itu keadilan Tuhan bahwa kita bisa mewariskan iman. Walaupun kita tidak punya harta benda, tidak punya aset, tapi kita punya iman yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita, keluarga kita. Amin? Amin? Jangan punya iman. Yakin? Iman seperti apa? Wah.
Punya iman, Pak? Napa iman itu? Percaya. Oke. Percaya itu napa? Percaya itu seperti apa? Wah, niki. Jadi apakah kita mau mewariskan sesuatu yang abstrak gitu? Iman tentu mau disebut apa? Iman itu apa, Mas? Iman itu apa? Iman. Bebas jawabnya. Aduh. Ini kira seorang tersentuh atau multimedia? Iman apa iman? Bebas. Aduh. Salah. Bebas. Apa ya? Apa ya? Iman itu apa ya? Ya, masa karena fokus nyoteng gitu ya. Sing riko pun deg-degan nih. Santai bos, santai ya. Nah artinya iman itu ya kalau abstrak betul kata Pak Edi, tapi sebuah jalan hidup mungkin. Karena orang bisa aja percaya tapi sebenarnya tidak percaya gitu. Sudah pernah kan mungkin Pak Ardi atau Pak Gunawan pernah pakai ilustrasi ini dalam sebuah beston. Ada seorang yang main sirkus gitu ya. Sirkusnya biasanya kan satu roda nih yang kursi cidok nih tompak ini kau. Dia jalan di kawat gitu kan. Di jalan di kawat. Misalnya jalan penonton, saya pemain sirkusnya. Ini saya mau jalan di kawat ini pakai sepeda ini. Kira-kira saya bisa enggak? Penonton jawabnya bisa. Read, beris bisa gitu ya. Berhasil. Ngengek, rampung. Tanya lagi, sekarang saya mau jalan lagi di kawat ini tapi tidak sendirian. Saya mau manggul seseorang, ya kan? Saya kira-kira berhasil enggak? Bisa enggak? Bisa. Percaya bahwa saya bisa? Bisa. Oke, salah satu maju yuk. Tak gendong. Kemana-mana. Mau tak gendong? Ngelewati ini? Kawat tadi? Jenengan kalau sedang nonton sirkus, mau enggak digendong si pemain sirkus? Pakai sepeda roda satu melewati kawat, berani enggak? Jadi mau percaya bisa. Seringkali gitu. Jadi kita bilang percaya. Tapi ketika kita memang sungguh diuji dalam kepercayaan kita dan diminta hidup dengan kepercayaan itu, kita enggak mau. Nah sekarang kalau kita tidak punya harta benda, tidak punya aset, tidak punya apapun, lalu kita katakan saya akan wariskan iman. Iman yang seperti apa? Apa iman sekedar percaya bahwa percaya itu misalnya rego tempe yang angkringan niku pinten? Arek tuku soalnya aku. Tempe bro, 500 apa 1000? 1000. Wah, gawe ning angkring Pak Ardi ini kita. Tempe di angkringan ngarep Sarimulyo 1000. Percaya ora? Percaya. Bukan hanya soal itu. Tapi soal menghidupi. Percaya itu menghidupi, iman itu menghidupi. Nah, pertanyaannya, iman seperti apa yang akan panjenengan wariskan? Sekedar menjadikan anak jenengan Kristen, cucu jenengan Kristen, jenengan bangga. Semua anak saya Kristen, semua cucu saya Kristen. Mantu saya itu kemarin dari bahkan mungkin gereja tidak GKJ, wis tak peksa nang GKJ gelem, bangga. Apakah itu yang lalu mau Anda sebut sebagai warisan? Kalau Anda mau mewariskan iman, maka mari kita periksa iman seperti apa. Tentu jenengan sendiri harus menghidupi iman itu. Kalau tidak nggih angel. Yang pertama, usul saya, saran saya, milikilah iman itu. Ada yang bawa Alkitab sekarang? Atau semua sudah tertulis di loh hati? Saya nggak tahu. Siapa yang bawa Alkitab? Saya minta dibacakan Lukas 2 ayat 41 tadi. Pakai HP boleh? Pakai HP boleh. Lukas 2 ayat 41. Oh tak pikir masnya itu Alkitabnya di sini ya. Ya Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 41. Tak delok grogi, perjanjian lama apa? Ayo. Dan yang ketemu? Sudah Mbak? Silakan dibaca Mbak. Lukas 2, berdiri Mbak. Lukas 2 ayat 41 dibaca yang keras. Oke, terima kasih. Tiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem pada tiap hari Paskah. Mereka punya iman. Orang Israel kalau jangan baca Mazmur 100 berapa ya? 115, 110 dan seterusnya tentang Mazmur ziarah itu, saya agak lupa. Tapi itu isinya adalah soal bagaimana orang berziarah ke Yerusalem dan mereka yakin menempuh jalan yang jauh untuk mendapatkan pengharapan,
untuk bertemu dengan Allah walaupun tidak ketemu secara fisik, tapi ingin bertemu dengan semangat yang dari Allah. Mereka punya iman itu. Mereka setiap tahun pergi ke Yerusalem. Jadi yang pertama, kalau nggak ada iman, ngapain mereka tiap tahun pergi ke Yerusalem? Gitu. Kalau panjenengan tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, kenapa setiap hari Minggu Anda beribadah? Gitu. Ada yang ini beribadah karena dioyak-oyak wong tuane? Nggak ada kan? Walaupun Anda beribadah karena minggu ini saya belum dapat apa-apa ini. Minggu ini firman apa yang mau saya lakukan? Tidak masalah, tapi Anda punya iman, punya kepercayaan itu. Kalau Anda punya iman, Anda berdoa. Anda punya iman, Anda bekerja. Anda punya iman, Anda sekolah. Anda punya iman, Anda berupaya. Anda punya iman, Anda PDKT, gitu toh, yang nom-nom gitu. Kalau Anda tidak punya iman bahwa aku cinta sama dia lalu aku nyatakan cintaku. Kalau nggak ada iman seperti itu nggak akan bisa. Dengan iman pula Anda yakin bahwa Anda akan bangkit walaupun sekarang masih terluka gitu ya. Nah, iman itu yang kemudian perlu Anda miliki. Sebelum Anda bisa mewariskannya, panjenengan semua perlu memilikinya. Dan milikilah iman yang benar. Bukan hanya sekedar percaya, tapi hidup dalam iman itu. Nah, sekarang yang kedua adalah panjenengan perlu mewariskan iman itu dengan keteladanan. Jadi mewariskan dengan keteladanan itu yang akan membuat apa yang Anda sampaikan itu lebih berdaya. Yang akan Anda sampaikan itu lebih lebih powerful gitulah istilahnya anak muda sekarang gitu. Kenapa? Karena disampaikan dengan keteladanan. Ya, menurut saya orang-orang tua sudah sangat sering mengalami hal ini bahwa mungkin sok diweleh ke anak tahu diweleh kayak gitu ya. Ya, jadi karena kita sering mengajari anak-anak untuk menata tempat tidur. Bangun tidurku terus mandi, tak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu merapikan tempat tidurku. Wah, itu perintah orang tua gitu. Tapi kamar orang tua apakah rapi? Abul-abulan gitu, sarung tengklara gitu, kemul-kemul wis neko-neko itu. Nah, si anak masuk ke kamarnya orang tua itu gitu. Ternyata orang tua yang tidak memberi teladan, hanya memberi perintah yang baik tapi tidak memberi teladan yang baik. Maka yang kedua, berikan keteladanan. Sehingga ayat 42, pada usia Yesus 12 tahun mereka pergi ke Yerusalem. Karena sebelum-sebelumnya sudah menjadi sebuah ketaatan bagi Yusuf dan Maria untuk pergi ke Yerusalem. Maka pada usia yang ke-12 mereka meneladani dengan juga bersama-sama pergi ke Yerusalem. Jadi ajarkanlah imanmu dengan keteladanan. Kalau kamu yakin Allah penuh kasih, Allah itu pengampun, ya ampunilah, ya kasihilah. Kalau kamu yakin bahwa Allah itu Allah sumber berkat yang membuat orang bisa memberkati daripada mengutuk, ya berkatilah, jangan mengutuk. Keteladanan seperti itu yang akan lebih berdampak untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk generasi-generasi setelahmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua atau calon orang tua, jadilah fasilitator. Jadi di tengah dunia yang berkembang itu kita harus sadar sebagai orang tua tidak semua kita kuasai. Ada hal-hal yang justru anak-anak muda lebih menguasai gitu. Saya nggak tahu tim multimedia di sini usianya paling sepuh berapa? 40. Yang paling muda 15. Piro? 15. Paling tua, paling senior lah tua meneh. Paling senior 40. Paling muda 15. Pak Edi. Majelis paling senior berapa, Pak? Usia? 73. Paling muda? Selain Pak Ardi? 25. Rapatin jumplang ya. Apa yang mau saya sampaikan dengan hal itu? Ya walaupun tidak dalam penelitian, tapi di tengah pandemi ini gereja sangat mengandalkan anak-anak muda dalam pelayanan multimedia. Bukan soal apa-apa, tapi memang karena ya zamannya mereka lebih in gitu ya. Lebih digital natif, digital minded gitu. Ya mungkin di sini banyak yang mungkin lebih senior paham multimedia. Di Medari sana nek sing cah nom-nome sing sok nyekel multimedia itu kira-kira ngambek ngono ora sida live streaming gitu. Tenan gitu. Sing tuwa pun sakniki multimedia ngambek mogok
pelayanan ngeten kita. Sing tua-tua majelisnya. Pun gak niki pun. Iki apa opsi apa OBS kok ops. Paling enggak pandemi ini mengajar kita untuk bahwa pemuda itu bukan hanya pemimpin masa depan gitu ya. Karena kalau pemimpin masa depan ya berarti sesuatu wis tua ya. Ini pemimpin gereja ini, Komisi Pemuda Remaja Sari Mulyo harus didampingi karena ini adalah generasi penerus pemimpin masa depan sesuk nek sudah tuwek gitu. Ya saiki ambil bagian sekarang, yang sepuh juga harus memberi ruang. Karena kita harus sadar bahwa tidak semua hal dikuasai oleh yang sepuh-sepuh. Jadilah fasilitator yang baik. Yusuf Maria itu nggak paham apa maksud Yesus. Mereka hanya khawatir tentang si anak ini karena nggak ikut pulang. Lalu ketika mereka ketemu di ayat yang ke-48, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Mereka nggak tahu. Dan perjalanan hidup Yusuf dan Maria pada akhirnya harus dituntun untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, dan karya Allah yang diberikan kepada Yesus harus dikerjakan oleh Yesus. Memang konteksnya Yesus, tapi paling tidak analoginya sekarang ini real lah. Banyak hal yang justru anak-anak kita lebih tahu daripada kita. Orang tua ya jangan kemudian tidak mau memberi ruang pada anak, lalu kemudian pokoknya wong tua bener, anak selalu salah gitu. Jangan gitu. Kalau orang tua salah ya minta maaf gitu. Jadi kalau orang tua memang salah, minta maaf. Pernah nggak orang tua Anda minta maaf? Yang masih muda-muda ini? Pernah ya? Yakin? Atau jenengan selalu salah? Ya, kalau salah minta maaf. Pendeta pun juga begitu. Kalau salah ya minta maaf. Pak Ardi udah pernah minta maaf? Sering? Oh, atau mohon maaf ya kabelnya, ora kuwi lho maksudnya. Tapi maaf betul kalau memang salah gitu ya. Tapi kita perlu seperti itu, menjadi fasilitator yang baik, bahkan mau belajar dari anak. Kalau salah ya minta maaf. Akui bahwa mereka punya potensi, akui bahwa saya nggak tahu, dia tahu. Bukankah jenengan nyekolah ke anak itu bendeke luwih pinter kan? Ya memang jenengan harus menjaga secara moral, attitude, perilaku, iya. Tetapi soal kapasitas harus diakui bahwa panjenengan dan saya mungkin yang lebih senior tidak mengetahui hal itu. Bahkan harus dituntun oleh anak kita pun tidak masalah. Akui saja begitu. Hanya dengan seperti itu kita akan sungguh menjadi orang yang arif dan bijaksana, karena kemudian kita sadar bahwa Allah bisa berkarya lewat banyak hal, termasuk lewat anak-anak muda. Bahkan Yesus pun pernah menempatkan seorang anak kecil dan meminta para murid sing gleleng-gleleng niku. Muridnya gleleng-gleleng niku. Lho semua itu murid-muridnya gleleng-gleleng kabeh iki. Petrus nggo pedang. Simon orang Selot itu pemberontak. Wes neko-neko kae. Yudas yo pencolengan. Kon belajar karo anak kecil gitu. Nah, artinya di sini kita belajar bahwa jadi fasilitator yang baik. Satu, miliki iman, dua, wariskan dengan keteladanan, dan yang ketiga jadi fasilitator yang baik bagi anakmu untuk berkembang. Jangan hanya meneruskan cara bergereja, teruskan, wariskan nilai iman Kristen. Nah, kalau itu nek sharing saya di Medari itu sering niku nek padu, iku padune itu bukan soal yang prinsip bagaimana kita menjadi gereja, melakukan tugas tanggung jawab untuk satu, mewartakan keselamatan, dua, memelihara iman. Bukan soal itu, yang padune itu hanya cara bergereja. Jadi bukan yang esensial gitu loh. Jadi kita hanya sekedar akan meneruskan cara bergereja, bukan meneruskan iman yang kontekstual bisa terus berenang di arus zaman gitu. Mau nek padu niki pripun niki? Zaman biyen waktu saya masuk itu sih sudah sering pakai LCD ya. Maksudnya sudah saya 2000 berapa itu? 14 sudah. Tapi katanya dulu 2009, 8, 7 gitu namanya proyektor ngeten niki itu, wah arek mlebu gereja rasanya wangel tenan gitu. Karena dianggapnya ini kayak presentasi neng kampus. Dianggapnya ini, bahkan ada yang mengatakan ini sebagai alat setan. Saiki kalau di Medari sana tidak pakai LCD proyektor, nah jemaat tidak menyanyi toh. Orang nggo Alkitab, orang nggo kidung jemaat gitu. Padahal arep mlebu mbiyen debatnya wis keras banget. Berdebat keras apakah LCD bisa masuk gereja atau enggak. Ngono.
Mungkin kemarin di tengah pandemi juga, apakah sakramen perjamuan itu sah kalau online atau tidak? Ngono-ngono. Padahal kita sudah kenal ada dunia namanya metaverse ya Mas. Loh, bagaimana gereja kalau tidak bersiap untuk hal itu? Dalam arti mencoba untuk melihat dunia ini, jadi gereja kudu dadi museum, meneruskan cara bergereja. Anak-anakku cara bergereja kudu kaya aku gitu. Nek ra kaya aku salah. Padahal yang harus diteruskan itu adalah iman Kristennya yang terus bisa melintasi arus zaman gitu. Nah ini yang mau saya matur pada kita semua. Akui dan sadari kalau memang di tengah dunia yang berubah, kita harus menjaga nilai dasarnya, bukan bentuk-bentuk dan cara-caranya begitu. Tandiki mau merodosip, yang medari ini pun biar nate ibadah pemuda remaja. Dari utara ke selatan, ngono ki leng nyanyi ngene iki, pemuda. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, sampai ke timur. Maksudnya ya karena nggak terbiasa mungkin ya, jadi nggak terbiasa akhirnya juga dalam menghayati ibadah itu ya setengah-setengah gitu. Nah artinya apa Bapak Ibu, seringkali tidak sepenuh hati gitu loh. Nah saya mau katakan bahwa ya mari kita sungguh-sungguh memberi ruang gitu. Kalau di Medari itu memang karena kadangkala orangnya banyak, teman-teman muda yang aktif itu memang polanya itu pola-pola yang tidak terlalu suka dengan ibadah ekspresif begitu. Jadi neng kono dipaksa ibadah ekspresif ya ora mlaku begitu. Ndak bisa jalan. Nyanyine ya ngono ku mau. Petugas ini ku karo wae petugas neko-neko niki 10 ngono lah. Sing teko ki 3. Jemaate. Dadi 13 ki petugasnya 10 terus sing teko 3 gitu. Karena enggak minat. Sampai akhirnya kemudian di tengah-tengah seperti ini, apa sih yang minat bagi mereka? Ternyata ngobrol. Hanya sekedar ngobrol. Ibadah ya bagi mereka justru suka yang teduh, yang hikmat, yang meneng, yang turu. Oke sing turu soalnya nek nggak ada ibadah. Tapi nyatanya itu, jadi kami sedang belajar sebenarnya sing mbok karepke apa gitu. Sing mbok karepke apa lakonono, nek salah tak eleke, nek ora jalan terus. Nah itu upaya untuk sungguh memfasilitasi. Walaupun kami belum mengatakan bahwa itu berhasil gitu. Ya menemani memang tidak mudah. Seringkali kalau kita menemani sih pengennya ndang ngono gitu. Menemani ya sudah, temani aja. Biarkan mereka berkembang, lalu temukan otentisitas diri mereka. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang jadi ukuran adalah dalam kita mewariskan iman, dalam kita mengelola iman kita, mewariskan iman kita dengan keteladanan, dan kita memfasilitasi mereka, maka di setiap zaman yang terus berubah, pastikan bahwa kita akan bisa sungguh mendapatkan kasih dari Allah, itu yang paling penting. Dan kalau kita sungguh dikasihi oleh Allah, maka pasti kita akan dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita dikasihi Allah, maka perbuatan kita akan menyinarkan kehendak Allah. Suatu waktu kalau kita hanya dikasihi oleh manusia, suatu saat kita akan terbukti bahwa sebenarnya kualitas kehidupan kita tidaklah begitu baik kalau hanya sekedar dikasihi manusia. Tapi kalau kita sungguh dikasihi Allah, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan bisa menolak untuk tidak mengasihi dan respect terhadap kita. Mungkin suatu saat kalau kita memang jujur, orang akan benci dengan kita. Kita jujuran, kita dikasihi oleh Allah. Tapi mungkin orang yang tidak suka dengan kejujuran kita, atau dia akan terbongkar kebusukannya karena kita jujur, mungkin dia tidak akan suka pada kita. Tapi orang lain akan lebih banyak yang kemudian suka pada kita, yang respect kepada kita karena kita sungguh-sungguh jujur. Nah, sebaliknya kalau kemudian kita hanya sekedar disukai oleh manusia, tapi ternyata itu karena teman kita sendiri yang berkomplot, karena sama-sama koruptor misalnya gitu. Wah seneng toh, konco-koncone begitu. Suatu saat akan terbongkar bahwa kita hanya sekedar dikasih secara semu, lebih banyak orang yang lain yang tidak setuju dengan pemikiran dan pendapat kita. Yesus bertumbuh sebagai pribadi yang pada akhirnya tidak hanya dikasihi oleh manusia karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, karena perilakunya yang baik, tetapi dia juga dikasihi oleh Allah. Dan walaupun sepanjang kehidupannya nanti panjenengan baca sepanjang Injil Lukas itu ada saja yang gak setuju dengan perilaku kehidupannya, tetapi pada akhirnya sekarang ini
miliaran orang respect dan mengakui bahwa apa yang dikerjakannya terhadap setiap orang yang miskin, yang tertindas, yang lapar, yang dipenjara, yang dianiaya memang adalah sungguh merupakan kehendak dari Tuhan sendiri yang harus menjadi jalan hidup dan jalan iman manusia. Sehingga itu yang harus jenengan teruskan. Bukan hanya cara bergereja, bentuk-bentuk bergereja, kebiasaan bergereja, bukan. Tapi untuk sungguh bisa dikasihi oleh Allah secara penuh dan sungguh, sehingga pada akhirnya kasih dari manusia tidak akan bisa tidak didapatkan. Pasti akan didapatkan dan respek akan terbukti dalam kehidupannya. Nah, hidup yang terus berubah harus bisa menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Selamat memiliki iman dan selamat mewariskan iman. Biarlah di tengah-tengah segala kerapuhan dunia kita terus memiliki iman yang benar dan sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuki saat hening sejenak. Mari kita sama-sama mengaturkan doa syukur dan syafaat kita dengan diiringi instrumen lembut. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah segala kerapuhan dan kelemahan dunia ini, termasuk kelemahan kami. Biarlah firman-Mu menjadi oase bagi kami untuk sungguh memiliki iman yang serius di hadapan Tuhan. Biarlah kami sungguh memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar di hadapan-Mu, dan kami boleh mewariskannya pada anak-anak kami, pada keluarga kami, mengajarkan, meneladankannya pada orang-orang yang kami jumpai. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Kami berterima kasih atas kesehatan, atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas tercukupinya hidup kami. Kami bersyukur atas cinta kasih, semangat persahabatan dan kekeluargaan yang boleh kami rasakan. Kami berterima kasih atas semangat dan pengharapan yang boleh kami miliki untuk memperjuangkan kehidupan kami di tengah segala kesulitan dan pergumulan. Kami berterima kasih untuk keluarga kami berterima kasih untuk teman-teman dan sahabat kami berterima kasih untuk persekutuan kami berterima kasih untuk setiap orang yang mendukung kami, menguatkan kami. Dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk mendengarkan permohonan kami yang kami naikkan untuk saudara-saudari kami. Kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam perjuangan upaya mereka untuk memulihkan kesehatan. Kiranya Engkau memberkati setiap upaya mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, anak Amoresia, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, juga saudara-saudari kami yang lain yang sakit, yang mungkin masih ada yang sakit dan tidak kami sebutkan satu persatu. Biarlah kasih kemurahan-Mu menolong mereka, memberkati upaya mereka dan menguatkan keluarga dalam mendampingi, mencintai dan merawat saudara-saudari kami ini. Kiranya Kau juga memberkati para adiuswa dalam usia senja mereka. Biarlah mereka tetap boleh merasakan kebahagiaan. Biarlah mereka terus merasakan semangat dan pengharapan.
Biarlah hati mereka selalu melimpah dengan syukur atas cinta-Mu untuk kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah dalam pertambahan usia ini mereka semakin melimpah dengan syukur, dan mereka pun juga semakin semangat untuk memberikan kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan mereka, aktivitas, tugas, dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Biarlah dari pekerjaan kami tercukupi kebutuhan hidup kami Engkau berkati, dan biarlah kami juga menjadi berkat. Berkatilah anak-anak kami maupun kami semua, siapapun yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studi, tesis, disertasi maupun juga skripsi, tugas-tugas akhir. Sertailah ya Allah, agar semua yang kami upayakan dalam studi kami boleh berhasil. Kiranya Tuhan memberkati juga setiap keluarga dalam perjuangan mereka untuk mempererat relasi atau memulihkan relasi. Setiap upaya dari keluarga untuk memulihkan kehidupan ekonomi, setiap upaya dari keluarga untuk mendapatkan keturunan, dan setiap upaya dari kami semua untuk menata kehidupan menjadi lebih baik. Kami juga berdoa kiranya pandemi ini menjadi semakin terkendali dalam setiap mobilitas dan aktivitas kami sebagai manusia, sebagai hakikat manusia. Biarlah kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami berdoa untuk kebersamaan kami sebagai umat manusia, sebagai satu spesies ya Allah. Biarlah kami boleh bersama-sama mengendalikan pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami dalam menata segala hal, perekonomian, kehidupan sosial. Biarlah keadilan dan kesejahteraan terwujud, dan biarlah kami boleh berpartisipasi di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami di GKJ Sarimulyo. Berkatilah agar setiap program-program gereja, penyesuaian kegiatan boleh terus kami kerjakan dengan baik. Dan biarlah kami terus menggereja di tengah-tengah setiap hal, tantangan dan pergumulan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Gunawan dan keluarga. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta Ardi dan seluruh keluarga. Tuhan kiranya juga memberkati majelis dengan keluarga mereka masing-masing, serta seluruh pengurus komisi aktivis, setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang ambil bagian dalam setiap tugas dan tanggung jawab gereja, dan seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah melalui jemaat-Mu di Sarimulyo ini sungguh kasih dan rahmat-Mu diwartakan, dan biarlah jemaat ini juga dari hari ke hari semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa, kami sekarang ini juga mengaturkan rasa syukur dan juga permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Allah doa syukur dan permohonan kami semua kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang dalam Natal ini kami rayakan kelahirannya. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 pasal 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi seluruh jemaat yang hadir, persembahan telah disediakan di pintu gereja. Marilah bersama kita menyanyikan pujian berlimpah sukacita.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah berkat kesehatan serta keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kami semua yang hadir di gereja ini. Tuhan telah memberikan sabda dari Lukas bab 2 pasal 41 sampai 52, di mana untuk pertumbuhan iman dalam kasih Kristus dalam rangka kami menyambut Natal yang baru saja kami lewati di hari Sabtu kemarin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah dilayankan oleh Bapak Pendeta Eko Iswanto SSI dari Gereja Kristen Jawa Medari. Biarlah firman-Mu yang kami terima ini boleh kami resapi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan yang begitu banyak dan begitu besar. Untuk itu terimalah dan sucikanlah dari persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan mirunggan maupun persembahan ucap syukur. Kiranya Tuhan jadikan alat untuk memperluas kerajaan-Mu di jemaat-Mu di Gereja Sari Mulyo. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan pada kami pada sore hari ini. Seraya kami berdoa seperti yang diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita sambut berkat dari Tuhan dengan nyanyian Ku Bersyukur Bapa. Kita mensyukuri setiap perkara yang sudah kita lalui bersama penyertaan Tuhan.
dengan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saudari dan saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera, dan memampukanmu untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh dan mewariskan iman dengan keteladanan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Rembulan dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah bersedih, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku, ku takjub akan kasih-Mu, tergores indah dalam anugerah. Hatiku
temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang terkurus indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Diamku terpaku dan ku tajuk akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Menjadi baru, hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim musik, terima kasih tim multimedia. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. God bless you all. Matur nuwun.